Ini bukan salah Patkai ataupun Sajang. Aku yang bersalah, Guru. Setelah itu kitab suci pun hilang, disusul kuil lain juga Buddha Rulai pun kini hilang dan berubah kembali menjadi padang gurun yang sangat gersang. Setelah Wuching menjelaskan semua kejadian ini, Biksu Tong pun jatuh pingsan kembali. Demi mewujudkan impian Guru. Guru. Mereka semua panik karena kondisi gurunya yang semakin melemah. Wuching pun mengajak mereka agar gurunya dibawa terbang saja. Namun Biksu Tong menolak karena untuk mendapatkan kitab suci haruslah berjalan selangkah demi selangkah. Tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu. Semuanya semakin panik, kemudian Biksu Tong berpesan jika ia mati maka muridnya harus menaburkan abunya di pelataran kuil lain. Akhirnya Gokong memutuskan untuk menyuruh Patkai terbang keluar untuk mencari bantuan. Patkai pun berjanji jika ia berhasil keluar maka ia akan meminta bantuan pada Dewi Kuan Yin. Namun ia tak berjanji bisa melakukannya dengan berhasil. Jaga guru ya. Setelah Patkai pergi, Wuching pun terus menghitung di mana menurutnya sudah hampir 10 hari Patkai belum kembali. Kini mereka pun mengira bahwa Patkai sudah tewas. Setelah itu Wuching meminta pada Gokong karena kini ialah yang akan berusaha terbang keluar untuk meminta bantuan. Patkai sudah tewas, kau dengar tidak? Aku pergi. Pak Gokong, jangan biarkan Guru mati. Jangan khawatir. Aku mohon pamit. Kini hanya tinggal Gokong bersama gurunya yang sudah lama tak sadarkan diri. Bahkan kini janggutnya pun mulai tumbuh. Gokong pun mengatakan bahwa Patkai juga Wuching telah tiada, sehingga kini tinggal mereka berdua. Aku tidak berguna, sehingga kalian tewas sia-sia. Gokong bertekad akan melanggar aturan di mana ia akan membawa gurunya terbang sekuat tenaganya. Hingga sampai ke kuil Yin, kita harus berjalan setapak demi setapak. Aku dan Guru tak akan selamat. Aku akan terbang keluar. Buddha pusat segalanya. Setelah lama terbang, ternyata Gokong pun kelelahan yang akhirnya mereka berdua jatuh. Gokong pun merangkak menghampiri gurunya. Tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dari balik bukit, dan ketika ia lihat, ternyata itu adalah sekelompok tentara perang yang terdiri dari para wanita. Singkat cerita, Biksu Tong sudah berada di kerajaan yang semua penduduknya adalah wanita. Bahkan mereka berbondong-bondong ingin melihat yang namanya laki-laki. Di sana terlihat seorang jenderal perang bernama Jenderal Pehu yang berhasil menangkap Biksu Tong dan yang lainnya. Ia pun melapor pada raja yang juga adalah wanita. Inilah yang namanya laki-laki. Lucu sekali ya. Esok harinya ketiga murid Biksu Tong berusaha membangunkannya. Setelah sadar, Gokong pun menjelaskan bahwa mereka kini berada di negeri wanita. Patkai pun meminta agar mereka segera pergi karena di sini sangat mengerikan. Tiba-tiba di luar terlihat masyarakat memaksa masuk menerobos penjagaan hanya untuk meraba juga melihat lelaki. Guru, ayo. Di tengah kekacauan para wanita yang menggila, datanglah Jenderal Pehu yang kemudian menghentikan mereka. Untung kau cepat datang. Mengapa wanita di sini begitu? Begitu melihat laki-laki, mereka semua seperti melihat. Di negeri ini semuanya wanita. Bahkan hewan yang ada di sana semuanya adalah betina. Jenderal Pehu meminta maaf atas kejadian tadi. Ia pun berjanji akan memperketat penjagaan. Setelah itu Jenderal Pehu meminta agar mereka menghadap Paduka. Karena sekalian menukar surat jalan, mereka pun pergi untuk menemuinya. Setelah menghadap Paduka, Biksu Tong pun mengutarakan maksud dan tujuannya, yaitu untuk meminta surat izin melintas. Tanpa diduga, Paduka mengatakan bahwa ia akan membangun kuil megah sehingga Biksu Tong bisa tinggal di sana. Akan kuperintahkan membangun kuil untuk... Hamba kurang mengerti maksud Paduka.
Biksu Tong pun colohok bingung, lalu Paduka mengumumkan bahwa mulai hari itu ia akan menjadikan Tong Samcong sebagai permaisurinya, Gokong sebagai selir istana timur, Wuching sebagai selir istana barat, sedangkan Pat Kei yang berpenampilan aneh akan dihadiahkan pada 3 pasukannya. Tong Samcong menjadi permaisuriku. Hah? Aku? Kuhadiahkan pada 3 pasukanku. Pangeran kerajaan pun meminta agar mereka berterima kasih. Namun bagi Biksu Tong dan muridnya ini adalah bencana, di mana di sana mereka sebagai lelaki akan dianggap dan diperlakukan sebagai wanita. Gokong pun emosi karena baru kali ini ada yang berani padanya. Ia pun mengajak semuanya pergi, namun dihentikan oleh Biksu Tong karena menurutnya mereka telah ditolong Jenderal Pehu, sehingga harus pergi baik-baik. Ayo. Gokong, Jenderal Peu sudah menolong kita. Biksu Tong pun beralasan pada raja bahwa ia bersama muridnya perlu membahas masalah ini, sehingga ia meminta waktu 3 hari untuk memutuskannya. Paduka pun mengabulkannya karena ia pikir untuk melakukan pernikahan pun membutuhkan waktu untuk persiapan. Di balik semua ini, justru Jenderal Pehu terlihat tak setuju pada keputusan raja. Bawa mereka ke kamar untuk istirahat. Terima kasih Paduka. Raja sendiri terlihat bahagia bersama pangeran. Ia pun berjanji tidak akan menaikkan pajak selama 3 tahun, agar rakyatnya ikut merasakan kebahagiaannya. Tiba-tiba Jenderal Pehu berkata bahwa menurutnya mengangkat selir adalah tindakan yang salah, juga melanggar aturan leluhur mereka. Paduka, mohon dipertimbangkan lagi. Kenapa kau berkata seperti itu? Raja pun berdalih bahwa tindakan ini bukanlah untuk kepuasan nafsunya, melainkan untuk mendapatkan keturunan bagi rakyatnya. Lalu Jenderal Pehu mengatakan bahwa selama ini keturunan mereka diperoleh dari mata air ibu dan anak, sehingga mereka tak akan membutuhkan lelaki. Selain itu, lelaki dianggap buas, kasar, biang bencana, dan suka berperang yang akan membuat kekacauan. Semua laki-laki adalah biang bencana. Mohon Paduka pertimbangkan lagi. Paduka. Semakin Jenderal Pehu membantah, maka raja pun semakin kekeh pada pendiriannya. Raja pun kini meninggalkan Jenderal Pehu untuk jalan-jalan. Ketika sedang jalan, putranya meminta agar ia dihadiahkan seorang lelaki, karena sayang jika Pat Kei harus dihadiahkan pada para prajurit. Raja pun mengabulkan keinginan anaknya. Baiklah, Nak. Terima kasih banyak, Ayah. Beralih pada Biksu Tong yang terlihat tenang, meskipun Gokong juga Wuching terus bercanda bahwa mereka adalah selir. Tiba-tiba mereka melihat Pat Kei memakai celana berlapis-lapis yang katanya ini untuk jaga-jaga jika ia diserbu dan diperkaos para pengawal kerajaan yang buas dengan jumlah puluhan ribu orang. 3 pasukan, bayangkan saja. Setiap malam 1 orang. Pat Kei, bukankah kau amat menyukai? Tiba-tiba mereka dipanggil pengawal untuk menghadap pangeran. Setelah bertemu, pangeran pun mengutarakan maksudnya untuk mengantar mereka sembahyang di kuil leluhur. Wanita di luar sana itu buas sekali. Kalian tidak usah khawatir. Sesampainya di kuil, mereka pun mendapatkan penjelasan terkait sejarah negeri wanita, di mana patung yang ada di sana adalah kaisar pertama. Ratusan tahun yang lalu peperangan terjadi tanpa henti, di mana para lelaki semuanya pergi untuk berperang. Untuk menghindari perang, kaisar pun mengajak semua wanita pergi mengasingkan diri dan tinggal di tempat itu. Akhirnya mereka tiba di tempat ini. Setelah negeri itu berdiri, datanglah badai gurun yang sangat dahsyat selama berbulan-bulan. Setelah badai reda, padang rumput berubah jadi gersang, laut berubah jadi padang pasir, dan negerinya dikelilingi padang pasir yang terisolasi. Jadi itu sebabnya seluruh penduduk negeri ini. Gokong yang merasa heran, ia pun bertanya bagaimana mereka bisa memiliki keturunan. Dan katanya ini berasal dari mata air ibu, dan siapa saja yang meminumnya maka ia akan hamil. Air ini langsung hamil. Masa minum seteguk langsung mengandung? Pat Kei yang terlanjur minum air tersebut, ia pun kaget karena bisa saja dia hamil. Pat Kei meminta bantuan Wuching untuk mengeluarkan air yang telah ia minum. Gokong mengajak gurunya segera pergi dari sana, namun Biksu Tong mengatakan mereka haruslah pergi secara baik-baik tanpa kekerasan. Mereka tidak bermaksud jahat. Lalu bagaimana? Aku punya jalan keluar sendiri. Tiba-tiba datanglah Jenderal Pehu bersama para pasukannya dengan sangat garang. Ia memerintahkan agar patung kaisar pertama diangkut. Dengan wajah sinis pada Biksu Tong, Jenderal Pehu pun membawa patung tersebut. Bahkan pangeran pun tak mampu menghentikannya. Jenderal,
Gokong dan yang lainnya menganggap jenderal tak memandang pangeran sedikit pun. Namun pangeran menjelaskan bahwa keluarga Pehu adalah orang terpandang yang dikagumi masyarakat dengan pengabdiannya pada negeri. Bahkan jenderal juga keluarganya sering melahirkan anak hanya untuk menggantikan prajurit yang gugur dalam perang. Sebenarnya dia amat dikagumi orang. Gokong pun heran karena hamil membutuhkan waktu 9 bulan. Namun menurut pangeran bahwa